Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, sebuah channel yang dikembangkan di masa pandemi. Semoga Anda sekalian selalu mendapat kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya. Pada kali ini kita akan membahas gelombang stasioner ujung bebas. Ya, kita akan turunkan persamaannya. Bagaimana? Tidak hanya dihafalkan ya. Jadi fisika itu indah karena kita bisa menurunkan persamaannya ya dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Baik. Ketika kita punya gelombang stasioner ujung bebas, itu artinya terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang datang. Ya, ini gelombang datang. Ya, dan gelombang pantul. Nah, oh, saya kasih merah ya. Apa itu merah? Gelombang pantul. Gelombang pantul. Nah, ini ya, kalau Anda paham, maka ini mudah nanti ya. Antara gelombang datang dan gelombang pantul ini sefase ya, artinya tidak ada perubahan fase. Bagaimana dengan gelombang datang? Ini persamaannya Anda sekalian sudah belajar pada saat belajar gelombang berjalan ya, karena simpangannya ambil saja gitu ya ke atas dan dia bergeraknya ke kanan ya, berarti kita bisa gelombang datangnya ini sama dengan A sin omega T min Kx ya. Oke, bagaimana dengan gelombang pantulnya? Gelombang pantulnya kita kasih YP sama dengan ya, karena dia sefase maka A sin omega T plus Kx. Kenapa plus? Karena sekarang dia menjalannya ke kiri, kalau ini min dia menjalannya ke kanan ya, atau merambat. Oke, cukup jelas ya. Jadi ketika kita membahas gelombang stasioner, ini adalah terjadi superposisi gelombang antara gelombang datang dan gelombang pantul ya. Nanti kita akan turunkan bagaimana persamaannya ya. Baik, sekarang konsep di gelombang datang dan gelombang pantul Anda sudah tahu ya persamaannya. Tinggal kita superposisikan, yaitu gelombang stasionernya Y stasionernya berarti sama dengan Y datang ditambah Y pantul gitu ya. Y datangnya kita tulis saja ya, sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, Y pantulnya sama dengan ya, ditambah Y pantulnya A sin omega T plus Kx. Nah, sudah dapat ya. Ini persamaan matematik biasa. Nanti kita akan lihat. A-nya kita keluarkan ya, karena sama-sama punya A, keluarkan. Maka sin omega T min Kx gitu ya, plus sin omega T plus Kx. Nah, sekarang Anda ya, nanti kita lihat sama-sama bagaimana kita bisa konversi ya. Kalau kita punya sin A plus B gitu ya, kita punya misalkan ini matematiknya ya, sin A plus B. Nah, apa? Anda bisa jawab sin A plus B itu sama dengan apa? Iya, sama dengan sin A cos B gitu ya, plus ya, kalau plus dia cos A sin B gitu ya. Oke, bagaimana kalau saya min? Karena ini ada min, sini ada plus ya, kita tulis sekalian sin A min B sama dengan sin A cos B minus ya cos A sin B. Oke ya, udah kita punya dua persamaan. Kenapa kita tulis seperti itu? Biar Anda langsung bisa kerjakan persamaan yang di atas ya, maaf ganti spidolnya ya, biar nah ya, ini kemampuan matematik ya. Di sini sekarang fisikanya kita turunkan. Kalau kita punya persamaan seperti ini, jadinya apa? Berarti ini kan seperti sin A plus B, ini sin A min B gitu ya. Oke, sekarang yang pertama kita lihat yang sebelah sini, berarti ini A-nya dalam kurung. Kita kerjakan ya. Berarti kita min kan, pakai yang bawah ya. Kita pakai yang bawah ini. Sin A-nya omega T cos B-nya Kx, ya kan? Gitu. Minus ya, cos A-nya berapa? Omega T, B-nya sin Kx. Nah, gitu ya. Sip. Ya, ini plus ya, plus. Sekarang yang kedua kita lihat. Sekarang kita pakai yang atas ya. Oke, kita tulis sebelah sini ya. Nah, kita tulis seperti ini karena nggak cukup ya, sana panjang sekali. Kita tulis sekarang ini sin berapa ini? Omega T ya, cos
KX plus kan ya, karena dia plus ini plus, berarti plus cos omega T sin KX. Nah begitu ya, jadi ini dijabarkan memakai rumus yang bawah, yang ini dijabarkan pakai rumus yang atas. Baik, sekarang kita lihat ya, kalau ini kita buka apa yang terjadi. Nah, masih cukup ya. Kita lihat ini sin omega T cos KX, cos omega T sin KX, sin omega T cos KX, cos omega T sin KX. Yang sama mana? Ini saling menghilangkan kan? Kita lihat. Sama ini. Ya, berarti persamaan ini bisa kita tulis A dalam kurung sin omega T cos KX sin plus ya, plus sin omega T cos KX. Berarti sama, berarti ada 2 ya. 2 sin omega T cos KX. Nah gitu ya, di gelombang berarti omega T-nya ada di depan, maka itu kita bisa tulis sama dengan 2A cos ya KX sin omega T. Nah inilah persamaan simpangan gelombang stasioner ya, Anda sudah punya. Bagaimana kalau ditanya amplitudonya? Amplitudo gelombang stasioner Anda tinggal pegang yang sebelah sini. Nah ya, berarti amplitudonya kita bisa tulis amplitudo gelombang stasioner sama dengan 2A cos KX. Oke ya, variabel-variabelnya punya semua ya, amplitudo, K-nya bilangan gelombang ya, 2P per lambda, X-nya adalah jarak dari ujung bebas atau kalau di ujung terikat, X-nya nanti bergeraknya ke sini ya, ini X-nya. X ya. Nah, begitu. Oke. Nah, kita lanjutkan di materi. Kita lanjutkan, sekarang kita akan menganalisa bagaimana menentukan letak perut dan letak simpul gitu ya. Sekali lagi kita review, di gelombang stasioner ujung bebas kita punya gelombang datar ya, dan gelombang mantul ya. Gelombang mantul. Oke, ya. Nanti kita ini analisa ya. Nanti akan saya berikan 2 cara. Yang pertama kita menentukan letak perut dan simpul berdasarkan gambar. Yang kedua nanti kita turunkan secara matematis ya. Biasanya Anda sekalian sukanya yang mana, silahkan nanti dipilih sendiri ya. X-nya nanti sekali lagi, X-nya ketika menghitung X itu dari ujung tetap atau ujung bebasnya gitu ya. Sebelah sini. Kalau di ujung bebas ini berarti ujung bebas. Baik. Nah, sekarang kita lihat titik-titiknya ya. Nah ini disebut perut ya, gelombang stasioner ujung bebas ini, maka pada saat di ujung bebasnya ini dia perut. Nah ini perut ya kan. Nah ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5 gitu ya. Nah ini berarti simpul. Nah ini simpul ya, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Kita bisa tentukan dengan 2 cara letak perut dan simpul. Misalkan bagaimana menentukan letak perut ya, gak mudah ya. Misalkan Anda ditanya ini, kalau Anda nggak mau menghafal rumus, asal bisa gambar pasti bisa. Misalkan Anda ditanya perut ketiga ya, X perut ketiga ya, ini perut ketiga, ini letak perut ketiga begitu ya. Ini X perut 3 sama dengan, nah perut 3 kasih tanda. Nah ya, maka saya hitung ini ya, kelipatan 1/4 aja mudah nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 4/4 lambda. Tuh, mudah ya. Berarti sama dengan lambda. Ini gambar, jadi kita nggak perlu berpikir banyak. Misalkan kita mau menentukan letak perut ke-5 ya, letak perut ke-5. Nah, mudah, perut 5 kasih tanda. Misalkan ini perut 5 kan ya, kita hitung lagi kelipatan 1/4 ya, kita hitung dari sini 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti X perut ke-5 sama dengan, ulang lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8/4 lambda sama dengan 2 lambda. Oke, gitu ya, mudah. Bagaimana kalau kita mau menentukan letak simpul? Misalkan Anda ditanya simpul ke 3, misalkan letak simpul
ketiga. Nah, mudah. X simpul ketiga. Nah, simpul ketiga mana? Kasih tanda, kita pakai yang bawah ya. Simpul ketiga, ini simpul ketiga ya. Kita hitung bawah biar gak tumpukan ya. Simpulnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/4 lambda. Oh, selesai ya. Oke, kita coba lagi, satu lagi. Misalkan kita akan menentukan letak simpul ke 5 ya. Letak simpul ke 5. Nah, X S5. Nah, dari ujung bebasnya ya. Simpul ke 5 mana, kasih tanda ini. Simpul ke 5. Kita hitung dari sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9/4 lambda. Nah, kalau Anda sekalian sudah tahu ya nilai lambdanya, udah langsung dapat ya berapa dia. Bagaimana kalau saya nggak mau pakai gambar tapi pakai persamaan? Ya bisa ya. Maka letak perut nanti Anda tuliskan gini. Nah, ini yang suka pakai rumus ya. Nah, gitu. Oke, gimana? Ini bisa nanti diringkas dengan pakai persamaan-persamaan ya. Letak perutnya, letak perut ke N sama dengan gitu ya. Ini kalau persamaan, maka Anda nanti menghafal kan jadinya kan. Berarti N lambda per 2 tuh gitu ya. Berarti N-nya dari berapa? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat kalau letak simpul berarti XSN sama dengan ya. Ini sama dengan apa? 2N plus 1 dikali 1/4 lambda ya. Sama dengan 2N plus 1 dikali 1/4 lambda. Tuh, rumus lagi kan? N-nya berapa? N-nya sama 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kasih tanda aja ya biar Anda tahu. Ini adalah letak perut 1. Kita pakai N-nya sama dengan 0. Ini perut 2, perut 3, perut 4 gitu. Hati-hati ya. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Masukkan. Kalau ditanya misalkan simpul ke-4 ya N-nya 3 masukin ya. Perut ke-2 N-nya sama dengan 1 masukkan. Ya. Gitu dan seterusnya. Nah, ini kalau pakai persamaan. Oke ya. Jadi nanti begitu. Lambdanya gimana? Lambdanya dicari di K kan? Anda sekalian kan? Kalau nanti K berarti Anda punya 2pi per lambda ya. Lambdanya ini dapat ya. Hati-hati nanti selalu X-nya adalah dari ujung bebasnya. Oke, demikian teorinya. Penurunan persamaannya udah, letak perut dan simpul berdasarkan gambar sudah, berdasarkan rumus sudah ya. Silakan Anda pilih mana yang lebih Anda membuat nyaman. Kalau saya pribadi berdasarkan gambar enak, karena kita tidak dituntut untuk menghafalkan. Oke, terima kasih. Ya, semoga Anda selalu dikasih kemudahan. Silakan Anda like, Anda kasih komen, ya, Anda subscribe video ini, ya. Bisa juga Anda share sehingga teman Anda bisa belajar fisika lebih baik dan mudah. Ya, Anda sudah berada di jalur yang tepat, berada di channel yang tepat. Ya. Bunyikan lonceng biar Anda tahu perkembangannya. Silahkan kasih komentar untuk meminta video apa yang Anda inginkan. Oke, sukses buat Anda. Pantaskan diri Anda untuk sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.